Di sudut timur Nusantara, di antara birunya laut dan hijaunya pepohonan, tersembunyi dua pulau kecil yang takdirnya mengguncang dunia. Inilah Ternate dan Tidore, dua mutiara dari Maluku, pusat dari sebuah komoditas yang lebih berharga dari emas pada masanya, cengkih. Jauh sebelum bangsa Eropa menjejakkan kaki di sini, aroma rempah-rempah dari pulau-pulau ini telah tercium hingga ke pasar-pasar di Venesia dan istana-istana di Tiongkok. Kisah mereka adalah kisah tentang kekuasaan, kekayaan, dan ambisi yang mengubah peta dunia. Pada abad ke-15, dunia dikuasai oleh dua kekuatan maritim besar, Ternate dan Tidore. Keduanya bukan sekadar pulau, melainkan pusat imperium yang menguasai jaringan perdagangan rempah di seluruh kepulauan Maluku. Ternate, dengan persekutuannya yang dikenal sebagai Uli Lima, atau Persekutuan Lima Saudara, menguasai pulau-pulau di sekitarnya seperti Ambon, Seram, dan Bacan. Armada dagang mereka berlayar gagah, membawa cengkih dan pala ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera, lalu melanjutkan perjalanan ke Indi dan Persia. Kekayaan dari rempah-rempah ini memungkinkan Ternate membangun istana megah, angkatan laut yang kuat, dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Di seberang selat yang sempit, berdiri saingan abadinya, Tidore. Dengan persekutuannya, Ulisiwa atau Persekutuan Sembilan Saudara, Tidore mengendalikan wilayah hingga ke pesisir Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Tidore tak mau kalah. Mereka juga memiliki armada yang tangguh dan pelabuhan yang ramai. Persaingan antara Ternate dan Tidore bukan hanya soal dagang, tapi juga soal gengsi, pengaruh, dan hegemoni. Mereka sering terlibat dalam konflik, namun persaingan inilah yang justru membuat keduanya semakin kuat dan disegani di kawasan Nusantara. Kehidupan di kedua kerajaan ini berpusat pada rempah. Cengkih bukan hanya tanaman, tapi simbol kemakmuran dan kekuasaan. Kabar tentang surga rempah-rempah di ujung dunia akhirnya sampai ke telinga bangsa Eropa. Didorong oleh semangat penjelajahan dan keinginan untuk menguasai jalur perdagangan, Portugis dan Spanyol memulai pelayaran berbahaya mengarungi samudra yang belum terpetakan. Bagi mereka, menemukan Kepulauan Maluku adalah impian terbesar. Pada tahun 1512, kapal-kapal Portugis di bawah pimpinan Francisco Serra akhirnya berhasil mencapai Ternate. Kedatangan mereka pada awalnya disambut baik. Sultan Ternate melihat Portugis sebagai sekutu potensial untuk menghadapi saingannya, Tidore. Dengan cepat, Ternate mengizinkan Portugis membangun sebuah benteng dan pos dagang. Sebagai imbalannya, Portugis berjanji akan membantu Ternate dalam peperangan dan membeli cengkih dengan harga tinggi. Persekutuan ini seolah menjadi awal dari era baru yang gemilang bagi Ternate. Namun, di seberang lautan, Spanyol juga tidak tinggal diam. Setelah ekspedisi Magellan yang legendaris berhasil mengelilingi dunia, kapal-kapal Spanyol akhirnya tiba di Tidore pada tahun ke-1521. Melihat Portugis bersekutu dengan Ternate, Sultan Tidore pun dengan tangan terbuka menyambut Spanyol. Persaingan sengit antara Ternate dan Tidore kini mendapatkan dimensi baru. Persaingan lokal itu kini menjadi panggung bagi persaingan global antara dua raksasa Eropa, Portugis dan Spanyol. Maluku Utara mendadak menjadi pusat konflik dunia. Dua pulau kecil ini menjadi rebutan dua imperium besar, dan rempah-rempah yang harum itu kini berbau mesiu dan pertumpahan darah. Aliansi antara Ternate dan Portugis ternyata tidak bertahan lama. Niat Portugis yang sebenarnya mulai terungkap. Mereka tidak datang sebagai kawan, melainkan sebagai penjajah yang serakah. Mereka memonopoli perdagangan cengkih, menetapkan harga seenaknya, dan mulai mencampuri urusan internal kerajaan. Puncaknya adalah ketika Portugis secara licik membunuh Sultan Harun dari Ternate, seorang pemimpin yang dihormati dan dicintai rakyatnya. Pengkhianatan ini menyulut api perlawanan yang tak terpadamkan. Putra Sultan Harun, Sultan Baabullah, naik tahta dengan satu sumpah, mengusir Portugis dari tanah Maluku. Sultan Baabullah, yang dijuluki penguasa 72 pulau, adalah seorang ahli strategi yang jenius. Ia menyatukan kerajaan-kerajaan di Maluku, bahkan mengajak musuh bebuyutannya, Tidore, untuk bersatu melawan penjajah Eropa. Selama bertahun-tahun, ia melancarkan perang gerilya yang dahsyat. Benteng Portugis di Ternate dikepung dari darat dan laut. Jalur suplai mereka diputus. Pasukan Ternate menyerang tanpa kenal lelah,
membuat Portugis terisolasi dan putus asa. Perang ini bukan lagi sekadar perebutan rempah, tapi perjuangan untuk martabat dan kemerdekaan. Semangat perlawanan Sultan Baabullah membakar seluruh Nusantara, menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di timur bukanlah bangsa yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Setelah pengepungan selama 5 tahun, pada tahun 1575, Portugis akhirnya menyerah. Mereka diusir dari Ternate, sebuah kekalahan memalukan bagi salah satu kekuatan maritim terbesar di dunia saat itu. Kemenangan Sultan Baabullah adalah momen bersejarah. Ini adalah salah satu kemenangan pertama bangsa di Asia Tenggara melawan kekuatan kolonial Eropa. Di bawah kepemimpinannya, Ternate mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya membentang luas, dan Ternate menjadi kekuatan maritim yang disegani di seluruh Asia Tenggara. Era ini dikenal sebagai zaman keemasan Ternate, di mana kedaulatan dan kemakmuran diraih melalui perjuangan yang gigih. Namun, ironisnya, kepergian Portugis membuka pintu bagi kedatangan kekuatan Eropa lainnya yang tak kalah ambisius, Belanda. Kisah Ternate dan Tidore adalah bukti nyata bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh bangsa-bangsa besar. Dari 2 pulau kecil di timur Indonesia, lahir sebuah kekuatan yang mampu menantang imperium dunia. Mereka menunjukkan kepada kita arti dari persaingan, pengkhianatan, dan perjuangan demi kedaulatan. Aroma cengkih dan pala dari Maluku tidak hanya memperkaya peradaban dunia, tetapi juga membakar semangat perlawanan yang abadi. 2 pulau kecil, tapi suaranya mengguncang dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah laut dan sejarah Nusantara lainnya yang tak kalah menakjubkan. Sampai jumpa di video berikutnya.